Selamat sore, selamat hari Paskah, selamat menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya, saudara rindu menyampaikan berita Paskah. Ya, apakah itu berita Paskah, saudara? Nah, berbicara tentang berita Paskah, saya tertarik hari ini kita belajar dari kitab Markus, ya, kitab Markus pasalnya yang pertama. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-15, ya. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana cerita tentang kebangkitan Tuhan dan bagaimana kita memaknai, ya, cerita kebangkitan yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang dicatat dalam Alkitab. Saudara, yang menarik di dalam ayat ini adalah dikatakan di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ya. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-5, ya. Di sana dikatakan ada seorang muda, ya, dia yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara dikasih itu, apa itu kebangkitan? Berbicara kebangkitan, kita harus belajar dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbicara Maria membeli, ya, rempah-rempah untuk datang kepada Yesus. Nah, saudara, Alkitab berkata jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Nah, saudara, kitab Amsal pasal 23 juga berkata belilah kebenaran, jangan menjualnya. Nah, apa itu, saudara? Hikmat, pengetahuan, dan didikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rempah-rempah rohani yang kita bawa, karena mungkin saudara kita tidak lagi mempunyai rempah-rempah seperti yang dimiliki Maria. Tetapi rempah-rempah yang harus kita beli, rempah-rempah rohani yang berbau wangi di hadapan Tuhan, itu dikatakan di dalam Amsal, belilah kebenaran, jangan menjualnya, saudara-saudara. Ya. Apa itu? Hikmat, didikan, ya, dan pengetahuan. Nah, di dalam ayat ini kalau kita baca selanjutnya, mereka bertanya di jalan, kalau sampai kita di sana, nanti siapa yang akan menggulingkan batu? Nah, kalau kita sudah mengerjakan ini, kita datang kepada Tuhan, kita bertanya, ke depan bagaimana Tuhan? Saudara, kalau saudara mengerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Nah, ketika mereka sampai di kubur, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah batu itu sudah tergeser. Nah, ternyata, saudara, kebenaran, ya, yang saudara beli, yang menggambarkan rempah-rempah yang berbau itu mampu menggeser persoalan yang menutupi, yang menghalangi engkau bertemu dengan Tuhanmu, saudara-saudara. Ini adalah kabar gembira. Kalau Maria bisa mengalami perjumpaan, saudara-saudara, ya, mereka tidak bertemu dengan kematian, mereka malah bisa melihat mujizat pertama, adanya batu yang tergeser yang menutup. Mungkin engkau berkata masalah dalam hidupku begitu besar, persoalan yang hari ini dihadapi begitu besar, masalah itu luar biasa, saudara. Ada virus corona di mana-mana, saudara merasa terbatas. Tapi kalau saudara beli kebenaran, Tuhan yang akan menggeser itu, saudara-saudara. Kalau tadinya kita beribadah di gedung, mungkin sedikit bergeser, saudara-saudara, tidak masalah. Tetapi pergeseran itu membawa dia bertemu dengan seorang anak muda, saudara, yang dikasih di sana duduk di sebelah kanan. Siapakah dia yang duduk di sebelah kanan? Mazmur 121 ayat yang kelima berkata, Tuhan ada di sebelah kanan. Nah, Tuhan itu tampil digambarkan seperti malaikat, orang yang muda, saudara-saudara. Kenapa digambarkan muda? Karena, saudara, yang dibutuhkan itu, muda itu berbicara kekuatan. Muda itu berbicara keperkasaan. Nah, kita ditunjukkan dengan Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, yang mampu menggeser batu besar, yang menutupi, yang menghalangi engkau bertemu dengan kehidupan, saudara-saudara. Nah, itu adalah maknanya. Berbicara kebangkitan, poin pertama, adanya sebuah perubahan. Nah, saudara, itu yang pertama. Lalu kedua, ketika kita bertemu, di sana dikatakan ada petunjuk. Nah, ini yang menyenangkan. Petunjuk mengatakan, oh, dia sudah bangkit. Nah, ya. Nah, berbicara Yesus yang bangkit, Yesus tidak menjelaskan dirinya sendiri, tetapi ada petunjuk, saudara-saudara. Nah, hari ini saya ingin saudara menerima petunjuk ilahi di dalam kehidupanmu. Kalau saudara beribadah bergeser, ya, tetapi bukan berarti saudara tidak menerima petunjuk ilahi. Poin yang ketiga, dikatakan di sana ada arahan. Nah, Maria dan yang lain
yang sudah bertemu dengan keperkasaan Tuhan, Tuhan yang muda, yang kuat itu, di sana mulai diarahkan, saudara-saudara. Nah, berbicara kebangkitan Tuhan, saudara harus berbicara bertemu dengan arahan Tuhan, saudara-saudara. Nah, arahan, mari saudara berikan hidupmu supaya engkau diarahkan di tengah-tengah persoalan yang besar sekarang ini, saudara menerima arahan Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Poin yang keempat, dikatakan di sana bahwa dia akan menampakkan diri. Nah, saudara, jangan sampai saudara beribadah kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak menampakkan diri atas kehidupanmu. Saudara temukan itu, saudara, ya. Kalau Maria bisa mendapatkan itu, Tuhan bisa menampakkan dirinya lewat situasi-situasi apapun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, poin yang kelima, kalau kita belajar dari Markus, setelah mereka melihat ada perubahan, setelah mereka menerima petunjuk, lalu mendapatkan arahan, lalu ada pesan, saudara-saudara. Nah, ini. Jangan saudara beribadah, saudara tidak menerima pesan apa-apa. Nah, saudara pastikan itu terjadi dalam hidupmu. Lalu poin yang kelima, dikatakan dalam Alkitab, maka dia akan menerima amanat agung. Nah, tujuan kita beribadah kepada Tuhan, ya, percaya pada kuasa kebangkitan, adalah berbicara bagaimana amanat Tuhan ilahi itu ada di dalam hidupmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Tumpal Huta Barat berkata kepada saudara, berbicara kuasa kebangkitan itu adalah berbicara 5 hal. Pertama, adanya saudara petunjuk. Nah, saudara, biarlah saudara bertemu dengan petunjuk Tuhan hari ini. Biarlah saudara mendapatkan arahan, ya, lalu saudara mendapatkan pesan, lalu ada amanat agung, saudara-saudara yang dikasihi oleh. Tetapi kunci awal saudara harus ingat, Maria dan kawan-kawan sebelum beribadah membeli rempah. Hari ini saudara tidak perlu pergi ke pasar beli rempah. Apakah rempah rohani? Nah, Alkitab berbilang jangan beribadah dengan tangan hampa. Berbicara Amsal dikatakan, belilah kebenaran. Kebenaran itu ada 3, saudara-saudara. Hikmat, didikan, dan pengetahuan. Nah, kalau saudara melakukan 3 hal ini, bagaimana ke depannya? Tuhan akan bertanggung jawab. Maria dan kawan-kawan bertanya, nanti siapa yang gulingkan batu? Nah, saudaraku, malaikat sendiri sudah gulingkan. Nah, kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam. Haleluya.